Ya, saya ulangi lagi. Oh iya, absensinya belum ya. Absensinya saya pakai ini aja, saya screenshot. Yang pakai link ketik-ketik itu saya. Bentar ya, saya absen kalian dulu ya. Nah, saya ulangi. Tadi pakai hitungan 1000. 1000-nya dapat dari mana, Bu? Itu 1000-nya titik awal ketika kalian mulai menghitung itu di sini. Perhatikan, di area yang saya lingkarin. Oh, nggak bisa kan? Saya nggak mau jalan, Mbak. Bentar ya. Nih, di lokasi yang saya lingkarin, itu lokasi pertama. Kalian cari tadi bandar udara di level berapa? 1000. Berarti 1000 itu kan nggak ada tulisannya. Berarti antara 2000, ini ketutupannya 2000, ini level laut. Berarti kalian interpolasi antara level permukaan air laut dengan 2000. Oh, berada di tengahnya, Bu. Nah, udah ini titik satu. Jangan apa-apain dulu. Titik 2. Tadi beratnya berapa ya waktu landingnya? Oh, 146.000, Bu. Nah, 146.000 itu berarti gimana? Ini berat ya? Berat, mewakili berat, ini mewakili panjangnya nanti. Oh, 146.000, berarti kan lebih dari separuhnya. Berarti sekitaran sini. Ini titik kedua. Ingat, titik kedua. Kalian sambungkan. Ini menaik, ini menyamping. Menyampingnya gimana titik ini? Karena dia tadi runway basah. Runway basah berarti yang kalian gunakan itu yang titik putus-putus. Ini ya, putus-putus ini ya. Putus-putus itu sampai yang ini loh, tengah ini loh. Putus-putus sama terhubung sama ini, berhentikan. Kalau putus-putus berarti kan panah atas ya, dan panah bawah. Si levelnya itu ini, 2000-nya ini, berarti di sini. Ini kalian tarik ke atas garisnya. Oh, ketemunya di sini. Setelah ketemu di sini, baru kalian tarik di sini. Oh, dapat 6.550. 6,55 itu dari 6, ini 7. Kisaran angka berapa? Kalau dia dekat 7 ya berarti 70-an. Kali 1000 ya, ini 1000. Nah, misalkan nih, bandar udaranya tadi berada di 4.000 di atas permukaan air laut, bandar udara tipe basah. Gimana, Bu? Bandar udara tipe basah, berarti kan ini ya, 4.000 ini ya. Beratnya dianggap sama aja, 146.000. Berarti yang ini kalian ambil. Oh, berarti yang ini. Kalian tarik garis ke atas kalau 4.000. Oh, ketemunya di sini. Ini berapa berarti? KRSL-nya, persyaratan landingnya. Oh, sekitaran 7.000-an. Oh, bisa 7.100. 7.100. Itu misalkan 4.000. Oke, sampai di sini untuk gambar grafik, paham? Mana tadi teman-teman? Mana sih ini? Hilang partisipannya. Paham, Bu. Denis Awarawi. Denis Awarawi. Iya, Bu. Paham sampai sini, Mas? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Berarti kalau misalkan 8.000, paham gimana cara dapatnya? 8.000 itu tinggal tarik di atasnya lagi, Bu. Yang 8.000 ikut garisnya yang dari gambar fitnya itu, Bu.
Oke, berarti untuk landing, untuk hitung jarak runway ketika landing, pakai tabel ini udah paham. Ketemunya berapa? Jawabannya kan di sini. Jawabannya di tabel yang saya lihat. Oke, sekarang kita lanjut untuk menghitung ketika take off. Runway-nya tadi kalau pas landing dia butuh 6.000. Kalau take off berapa ya kira-kira ya? Nah, waktu take off itu juga sama pakai hitungan. Take off-nya tadi soalnya belum saya masukkan, ada 174.000 waktu take off beratnya. Beratnya lebih berat waktu take off karena waktu take off ini itu. Nah, terus cara menghitung take off sama di bawah itu mewakili berat. Ini mewakili berat, ini mewakili panjang runway. Oke. Langkah pertama kalian cari 174.000 itu di mana? Di sini. Ini langkah pertama. Langkah pertamanya terus ditarik garis ya. Langkah keduanya tadi dia berada di 1.000 di atas permukaan air laut. Tuh, wah, dan saya lanjutkan. Baterai saya kok mas lupa lanjutin. Lalu tadi kan ada 1.000, 1.000-nya diambil di sini. Ini ada 2.000, ini ada si level ya. 2.000 itu garis ini, si levelnya garis ini. Oke, berarti 1.000-nya di tengah-tengahnya ya. Kalian tarik garis ke atas. Kalian gambar interpolasi. Oh, dapatnya sini. Kalian tarik ke kiri untuk mendapatkan berapa panjang runway ketika dia baru take off. Sekitaran antara dekat 9 kali 1.000 ya, ingat 9.000 ya. Oh, kisaran saya pengen memasukkan 8.800. Nah, itu dapatnya 8.800 dari itu. Sekarang gini, kan ini dalam satu lokasi tadi ada take off, ada landing. Ini misalkan kalian punya mobil di rumah garasi, ada 2 mobil gitu ya. Mobilnya satu mobil kecil, yang satunya mobil besar. Ketika kalian bikin garasi kalian yang kayak gimana? Yang besar apa yang kecil? Yang masuk? Tentunya kalian membuat garasi mobil yang besar ya, agar bisa masuk semuanya dua-dua mobilnya itu. Ukurannya ketika masuk bareng itu masuk semuanya. Nah, sama. Ketika runway juga membuat panjang runway itu juga kayak gitu. Yang paling banyak kan tadi paling panjang kan 8.800. Ini waktu take off. Waktu landingnya 6.950. Nah, kalian desain yang paling besar. Berarti yang diambil ketika kalian membuat runway itu panjangnya yang paling besar, yang waktu terbanyak, terbesar. Nah, 8.800. Oke. Setelah kalian pilih yang 8.800, yang paling gede intinya yang kalian ambil untuk perhitungan. Terus ada perhitungan lagi. Jadi panjang runway rencana yang akan direncanakan untuk pesawat Boeing tadi berapa? Nah, itu menggunakan rumus tadi untuk pesawat turbojet. Gradiennya kan tadi udah diketahui ada 20%. Nah, ini berarti kalian tinggal masukkan gradiennya dapat dari persentase 20 bagi 1 juta 0,23. Nanti di soal ada. Untuk faktor koreksi, ini rumus. Rumus faktor koreksi gradien. Itu rumusnya FG sama dengan 1 plus 0,1 kali gradien. Gradiennya dapatnya dari 0,23. Ini karena dia pakai turbojet 20. Di soal ada harusnya 20 nanti. Mungkin saya masukkan ya. Nah, kalian tinggal masukkan aja.
Rumusnya 1 ditambah 0,1 kali gradiennya 0,23. Itu berapa? Terus dikali runway. Nah, ketemunya ini. Jadi rumus panjang runway itu faktor koreksi dikali runway yang dihitung. Ya, rumus pastinya ya. Runway terbaca kali faktor koreksi. Itu jadi panjang runway rencana metode hitungan cara pertama. Ini cara pertama hitung runway. Nanti ada banyak cara. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Dia situs Wilgustae. Mas Yas. Paham nggak Mas Yas? Mas Yas. Mas Yas. Kevin Morin. Mas Kevin Morin. Kevin Morin. Bisa dengar suara saya, Kevin Morin? Paham, Bu. Benar? Besok ini lanjutannya masih hitungan Mas ya. Oke, paham. Sebelum ini berakhir, saya ingin mengulang materi pemilihan lokasi runway kemarin. Ini kan udah, saya ingin nambahin lokasi. Ini hitung runway dulu yang metode pertama. Tapi seharusnya saya menyajikan perhitungan pemilihan bandar udara dulu baru masuk perhitungan ini ya. Tapi karena saya terlalu bersemangat itu, jadi terbalik. Nah, kemarin kan saya jelaskan ya pemilihan lokasi bandar udara itu caranya bagaimana. Ini ada contoh kasus yang sudah ada di depan mata kalian. Ketika kalian ditunjuk kepala daerah kalian untuk membuat suatu bandara selaku konsultan perencanaan metode apa yang akan kalian ambil. Nah, ini urutannya secara langsung case ke kasusnya langsung, enggak saya cuma ngomong. Nah, ini paparannya si Angkasa Pura ke masyarakat. Nah, untuk bandar udara Kulon Progo kemarin, ini profilnya, ini udah jadinya ya. Ini kenapa bisa jadi di lokasi ini? Kok orang tiba-tiba di sini? Nah, kemarin kan ada di materi saya udah ada cara pemilihan lokasi bandar udara dipilih paling sesuai kategori. Kenapa bisa di situ? Mohon maaf, Bu. Slide-nya nggak berubah. Nggak kelihatan ya? Coba saya ngorek-ngorek. Ini kemarin udah dapat ya kalian? Udah ganti slide ya? Sudah, Bu. Nah, kenapa tiba-tiba lokasi bandar udara berada di tempat Kulon Progo? Itu ada sejarahnya. Sesuai paparan materi kuliah kemarin, ada beberapa prosedur yang harus saya temui ketika kalian melakukan pemilihan bandar udara. Ini konsep-konsepnya nih ya. Nah, saya ingin cerita kenapa bisa jadi di Nah, ini. Ketika kalian menjadi seorang perencana, kalian harus mampu menyajikan alternatif lokasi bandar udara. Mohon maaf Bu, suaranya kecil Bu. Oh, suaranya kecil ya? Satu, dua, tiga. Ini bukan yang ini
pemilihan bandar udara. Sorry, saya salah slide ini kayaknya. Saya salah slide. Bentar, saya cari slide saya dulu ya. Saya mau jelasin cara pembuatan bandar udara. Oh, ini. Ini gimana kan? Ya, ini udah ganti ya. Cara slide-nya udah baru. Ketika kalian melakukan desain bandar udara, ini contohnya di NIA juga. Tahapnya kalian itu seperti kemarin. Kalian harus, kan materi yang kemarin itu kalian harus mampu mengetahui traffic bandara terdekat atau enggak peminat calon pengguna bandara udara. Nah, itu datanya seperti ini yang kalian lihat. Ada data penumpang. Ada data penumpang. Kalian harus udah ada data setidaknya pertumbuhannya berapa dari tahun paling sedikit itu untuk memforecast atau meramalkan itu 5 tahun terakhir. Data yang paling bagus itu bisa sampai 10 tahun terakhir dan lain sebagainya. Nah, data penumpang pesawat itu berapa? Data pesawat yang akan terbang itu ada apa enggak? Jangan ujuk-ujuk kalian pengen buat bandar udara tapi nggak ada mau pesawat mau terbang di daerah kalian. Penumpangnya ada apa enggak? Itu dari sisi ekonomi juga. Terus kalau misalkan kalian ingin membuat kargo aja, kargo itu juga harus ada penumpangnya. Nah, ini data-data ini yang akan kalian butuhkan ketika kalian merancang bandar udara. Untuk mempresentasikan kepada calon investor atau kepada pemerintah, kalian harus ada data tersebut. Nah, ini datanya yang kemarin saya omongin, kalian harus mampu merancang daerah bandar udara yang lain. Ini data satu. Nah, ini data forecast-nya. Detailnya dari data yang tadi dirubah ke dalam tabeling. Nah, ini datanya memprediksikan dia mampu nggak ketika tahun itu kan tadi saya contoh data yang bagus ya karena trennya itu naik, trennya di grafik itu naik. Ada beberapa lokasi yang trennya naik turun kayak gini. Nah, data itu bagus. Nah, ketika kalian bisa mampu untuk meramalkan ke tahun yang kalian tuju, misalkan ya kalau di sini itu sampai 2046. Watch out. 2015 dan bandar udara itu harus minimal mampu dirancang untuk 20 tahun itu bisnis seperti apa. Kalian bisa melakukan. Kalian bisa melakukan forecasting ya, ramalan. Ini contoh datanya, data kedua. Kalian harus mampu menampilkan data ini. Nah, kalian harus mampu menyajikan kapasitas kelemahan. Kenapa kalian butuh membangun bandar udara baru? Nah, kalau si Nia ini, dia menegaskan bahwa kapasitas bandar udara di anti itu sudah tidak mampu memenuhi
traffic yang ada di Yogyakarta dengan peminat penerbangan yang cukup tinggi, area pembangunan terbatas karena lahan yang dimiliki hanya terbatas. Nah, mereka menjelaskan seperti itu. Kelemahan si Adi Sucipto itu sebetulnya seperti apa? Dia menjelaskan kapasitasnya udah levelnya udah buruk sampai E dan D. Penerbangan domestik aja sudah level E. Level of service kalau yang bagus kan A. Oh, jadi kapasitas bandar udara di sekitar di kanan kirinya udah jelek, Pak. Makanya saya butuh pembangunan bandar udara yang baik. Kalau kalian nggak ada bandar udara yang kirinya, kalian harus mampu menyajikan data peminat daerah tersebut dengan survei. Oh, ini data peminatnya setelah saya melakukan survei, kisarannya angkanya segini. Untuk saya forecasting, untuk saya ramalkan ke 50 tahun mendatang, peminatnya masih bagus. Dari sisi aspek ekonomi, nanti orang ekonomi yang akan itu, IRR-nya berapanya, BEP-nya berapanya, itu bisa masuk. Ini untuk kasusnya, dia menyajikan kapasitasnya si Adi Sucipto bahwa dia punya. Nah, selain itu kemarin kan juga saya mengutarakan bagaimana kondisi lingkungan di daerah sekitarnya. Dia menyajikan, oh di sini ada kajian lokasi, mitigasi tsunami-nya seperti apa. Nah, dari semua kajian itu, si perencana, saat saya perencana, dia harus mampu menyajikan data-data alternatif lokasi. Jadi nggak langsung ketemu di tempat. Buat profil itu nggak kayak gitu. Ada beberapa lokasi yang disajikan si perencana untuk menggantikan lokasi bandar udara yang baru itu. Pertama, opsional lokasi bandara udara yang lama. Opsional bandar udara yang lama. Jadi di Adi Sucipto, kalian bisa lihat di slide. Lokasi pertama di bandar udara lama untuk pengembangan bandar udara. Kedua di Selomartani, sini. Ada di Gading. Dulu pernah ada wacana kalau kalian sampai Gunung Kidul, oh ini calon bandar udara gitu ya. Ada di Gading Harjo. Lokasi 4. Gading Harjo ini yang ada di mau ke Parangtritis daerah Wonosari mau ke pantai itu ada tempat naik. Ada di Google itu lokasi 5 di sini. Ada di Temon. Ada di Bulak Kayak. Ini alternatif solusi yang disajikan calon perencana untuk dipresentasikan. Jadi nggak serta-merta perencana kalian berencana saya langsung di Temon karena lokasinya bagus. Enggak kayak gitu. Kalian harus mampu menyajikan data-data ini. Ada beberapa opsional pilihan lokasi. Semuanya dinilai. Dari beberapa lokasi ini kalian gabung sama anak PBK untuk mengkaji. Nah, dari sisi geometrinya, bagaimana? Oh, bagus nih, yang bagus dikasih nilai 1. Yang enggak dikasih nilai. Untuk kesediaan untuk menyediakan runway sejauh 5 kilo sesuai kebutuhan pesawat di Yogyakarta internasional kan runway-nya panjang, mampu untuk pesawat yang direncanakan untuk pesawat haji misalkan. Haji kan pesawatnya banget ya. Nah, itu runway-nya yang lumayan besar. Nah, itu mampu nggak? Oh, mampu. Ya nggak mampu, ini Adi Sucipto lahannya kurang, berarti kasihnya kayak nol. Keberlanjutan topografinya. Topografinya bagus nggak? Oh, ya tuh. Adi Sucipto nggak mampu, jelek. Yang lain mampu. Ability to avoid critical obstacle. Kemampuan, misalkan ada halangan. Nah, di sini yang mana yang mampu? Semuanya dinilai sampai ke syarat-syarat yang kemarin saya kasih ke kalian, materi-materi yang kalian. Nah, itu yang paling bagus yang mana? Oh, ternyata paling bagus itu jatuh ke area Gading Harjo dan Temon. Ini udah paling tinggi. Gading Harjo nomor 4, opsional 1, kedua nomor 6. Selanjutnya setelah dipilih lokasi paling bagus, nah, kalian eliminasi semua lokasi yang sudah. Kalian melakukan penilaian ulang lagi. Dari Gading Harjo sampai Temon, kalian dilakukan penilaian ulang lagi. Dari sisi pembangunan daerahnya, kesediaan lahan,
operasionalnya bagaimana dari dampak sosial ekonomi nasional. Nah, kemarin aspek-aspek yang saya kasih ke kalian itu ya. Kalian kasih nilai, oh nilainya sekian sekian sekian. Biasanya poin-poinnya yang fokus nilainya banyak sesuai range-nya ya. Kalau kalian kasih nilai orang red grade juga kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Oh ternyata yang terpilih itu lokasi. Nah, kenapa sejarahnya, kenapa Tepon bisa dipilih menjadi lokasi pada udara baru? Kita saya tahu. Nah, kenapa Tepon bisa dipilih menjadi lokasi bandara baru? Karena apa? Karena dari sisi semua penilaian yang aspek-aspek syarat bandar udara dia masuk di situ. Kalau kalian ingin buat bandar udara, setelah itu lokasi terpilih ditemukan, kalian harus mampu menyajikan rencana bandar udara itu dari yang baru itu nanti plan profilnya seperti apa, desainnya, master plan-nya seperti apa. Master plan ya, kemarin kan ngomongin master plan. Oh ini master plan-nya untuk 20 tahun mendatang tuh desainnya seperti ini. Nah kalian tahap keduanya kalian mendesain lokasinya untuk apa saja. Nah ini gambaran, ini gambar yang di sini ya. Ini gambar bandara udara lama. Kalian harus mampu mendesain lokasi objektifnya seperti apa, master plan-nya seperti apa setelah ketemu bandar udara baru. Nah, kalian desain master plan-nya kalian sudah desain dari tahun ke tahun. Tahap 1 nanti rencana master plan kan untuk 20 tahun mendatang minimal. Nah, itu ada tahap-tahapannya. Enggak serta-merta semua lokasi tersebut yang sudah rencanakan kalian bangun harus kalian bangun. Itu butuh anggaran yang besar. Nah, makanya di step by step si perancang perencana ini harus mampu. Oh, tahap pertama cuma sampai terminal 1, terminal 2. Oh, nanti tahun sekian saya rencana master plan saya terminalnya jadi lebih banyak. Apronnya saya perlebar. Parkir pesawatnya lebih banyak. Di sini ada, oh tahun kesekian saya mau bangun departemen stop. Nah, itu sudah ada di master plan sekarang. Tahap-tahapannya. Ada tahap master plan pertama, tahap master plan kedua, tahap master plan ketiga. Nah, master plan ini juga disesuaikan dari rencana penumpang yang sudah kalian forecast tadi. Tahap memforecast itu bisa pakai Excel, ada econometric, ada multi-line, ada linear. Ya, forecast katanya ya caranya ya. Nanti kalau kalian ingin belajar forecasting, kebetulan nggak masuk ke materi bandar udara, kalian ingin bisa masuk ke materi kuliah khusus, jadi nggak sempat waktunya untuk desain forecasting. Nah, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu sesuai jumlah penumpang. Untuk pengembangan, kalau udah bandara internasional yang di luar negeri itu biasanya juga ada departemen store sendiri, ada mall-nya sendiri. Jadi lebih nyaman lah. Jadi sekalian orang tuh kalau mau belanja nggak mampir-mampir kemana, malah di mall-nya yang itu malah lebih murah. Nggak kayak di Indonesia, malah di lokasi terminal, bandara malah lebih murah ya. Kalau di Singapura sama Kuala Lumpur itu harga ketika kalian beli di Changi atau di KL, itu waktu saya beli itu malah lebih murah di bandar udara daripada saya di mallnya lokasi yang itu. Salah satu contoh bandar udara yang, nah ini contoh apa namanya perkembangannya master plan pertama. Ini waktunya tinggal 10 menit, tadi udah 40 menit tambah 10 menit lagi. Nanti ini udah ya, sesi terakhir ya, udah hampir 1 jam saya ngomong. Nah ini ada tahap master plan tahap pertama yang dibangun yang mana saja. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi, yang dibangun ini sisi sini dulu karena uangnya cukup segini. Nanti master plan kedua ada sisi mana lagi? Tahap kedua nanti ada dijelaskan lagi. Ini kan saya nggak ini. Nah, ini tahap kedua. Nanti ada pembangunan runway lagi ya. Sini bisa dilihat kalian runway-nya ada tambah lagi.
nggak cuma satu, taksi B-nya banyak, B-nya ada 3, biar penerbangannya nggak nunggu-nunggu. Kalau kalian kan di Adi Sucipto kadang nunggu tempatnya TNI dulu, antri, nanti penerbangan delay, nggak enak. Kalau udah di bandar baru, nah ini tahap ketiga, master plan ketiga sesuai anggaran. Selain itu, kalian harus mampu mendesain aksesibilitas. Tadi saya ngomongin master plan, sekarang ngomongin aksesibilitas. Aksesibilitasnya mampu menghubungkan jalan-jalan kemana-mana, terintegrasi. Integrasi itu saling terhubung. Bisa dilalui jalan tol, kereta, bus, alat angkutan umum yang lainnya. Nah, aksesibilitas seperti apa? Utilitasnya seperti apa harus mampu. Arahnya ke pengembangan wilayah tadi sebagai poin untuk pemilihan lokasi ya. Nah, ini contoh gambaran terminal yang akan dipakai dan sistem parkir apronnya. Dia pakai seperti ini misalnya. Nah, mitigasi areanya kalian juga harus mampu menyajikan seperti laporan kalian ke AMDAL, KLH, Kementerian Lingkungan Hidupnya seperti apa nanti. Ini mitigasinya ketika kalian menjadi desainer juga. Nah, ini mitigasinya dia terhadap bencana tsunami ya, karena dia berada di lokasi dekat pantai. Dia sudah berusaha menanam mangrove, terus melakukan perkuatan di sisi pinggirnya. Nah, ini tentang lahan-lahan. Nah, ini mitigasi. Ini file nanti saya akan bagikan ke kalian. Filenya yang kemarin saya kasih salah ternyata. Nanti ini tahapan membuat bandar udara. Jadi kalian selaku perencana nanti yang ditunjuk kepala daerah kalian ketika kalian pulang, nanti kalian sudah mampu untuk melakukan desain penentuan bandar udara. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan, Mas, Mbak? Ada Bu, saya bertanya Bu. Mana? Dari tadi video saya off ya, maaf ya. Padahal saya tutup dulu kalau ngomong. Ada pertanyaan? Bertanya Bu. Ya, silahkan Mas. Siapa ini? Tentang tujuan umum master plan Bu, di poin kedua kan ada mengembangkan lahan di sekitar Bu. Gimana Mas? Suaranya? Tentang tujuan umum master plan Bu. Itu kan yang di poin kedua ada mengembangkan lahan di sekitar Bu. Itu apa maksudnya ya Bu? Kalau iya, itu sebagai poin di pemilihan bandar udara. Saya kasih ya. Itu sebagai bagaimana? Nah, itu untuk poin kalian memilih lahan. Mengembangkan area sekitar. Nah, itu dijadikan salah satu poin penilaian kalian ketika memilih lokasi lahan. Pertama, dari sisi lahannya. Kedua, sisi pengembangan area sekitar. Mampu nggak? Nilainya berapa? Nah, ini loh Mas. Saya lihat ya, saya tunjuk ya. Regional Development, pengembangan wilayah. Oh, kalau di Gading Harjo nilainya 2 karena di sana udah ada daerah terbuka. Tapi kalau misalkan di Temon 3 karena dia terpencil sendiri di area Jogja. Kalau dipikir-pikir pengembangan wilayahnya nanti kalau di lokasi baru akan lebih banyak, lebih bagus. Karena ada bandar udara baru di lokasi yang benar-benar Jogja terpencil kan, Temon itu lokasi terpencil ya Mas, yang paling ujung sendiri Jogja ya. Nah, visinya seperti itu. Itu jadi salah satu aspek penilai ketika kalian melakukan pemilihan lokasi bandar udara. Paham, Mas? Halo? Ya, terima kasih Bu. Halo, Mas? Paham Bu, terima kasih. Ya Bu, terdengar Bu. Terima kasih banyak Bu. Terdengar ya. Yang lain ada tanya? Ada yang mau tanya yang lain? Ini waktu kita tinggal 4 menit. Bagi teman-teman kalian yang nggak bisa masuk, sayang, nanti bisa melihat
paparan ini Dialina juga sama. Yang penting yang mau saya yang saya punya masuk ke kalian. Kalau yang nggak paham bisa tanya, bisa japri ke saya. Pengen tanya atau pengen TA-nya tentang benar-benar. Ada yang tanya lagi sebelum waktunya habis, tinggal 3 menit. Nggak ada? Serius nggak ada? Ini materinya kebalik ya, harusnya saya tadi nyampe ini dulu baru ke hitungan. Soalnya bisa hitungan lagi. Jangan sampai kalian nggak berangkat Sabtu jam 11. Oke, kalau nggak ada saya akhiri pertemuan kuliah kita pada siang hari ini. Saya ada salah kata saya maaf. Semoga kalian sukses selalu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih.